Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Pendengar dimanapun anda berada, mudah-mudahan kita semuanya ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dan urusan kita dimudahkan, urusan dunia dan akhirat kita, amin ya rabbal alamin. Pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada hari ini tema kita adalah anjuran ikhlas di dalam seluruh amal perbuatan kita, baik di dalam ucapan atau di dalam gerakan kita. Dan juga ancaman bagi orang yang menuntut ilmu agama, niatnya bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada hari ini kita akan bahas. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa qala ta'ala, man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harthihi wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilaih. Pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada hari ini kita akan membahas bahwa betapa pentingnya kita di dalam melakukan ibadah apapun bentuknya harus dilandasi dengan niat yang ikhlas. Entah itu ibadah sholat, belajar, mengaji, menghadiri pengajian, bersedekah, ya, pergi haji, berbuat baik, ya, bentuknya ibadah kita harus ikhlas semata-mata karena Allah. Karena ini perintah dari Allah. Apa tadi perintahnya? Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah mukhlishin, dengan ikhlas. Kalau ibadah kita tidak ikhlas, ini tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau ibadah kita, sedekah kita, kepengen apa tuh ya namanya, pengen orang tahu gitu, riya, pengen dilihat orang, sholat di masjid pengen dilihat orang, berbuat baik pengen dilihat orang, nanti ruginya bukan dapat pahala, nggak dapat apa-apa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Justru nanti dapat apa? Nanti kata Allah, ketika saudara minta pahala, kata Allah tidak ada pahala. Minta aja tuh sama orang yang kamu dulu kepengen dilihat sama orang tersebut. Kan rugi kalau begitu. Sudah kita sedekah, sudah kita sholat, karena niat kita kepengen dilihat sama seseorang, nanti nggak dapat apa-apa dari Allah. La thawaba fiha, tidak ada pahala baginya. Ini rugi kan? Apalagi kalau sudah bertahun-tahun dilaksanakan. Cuma sayang gitu, niatnya bukan karena Allah, bukan mencari ridha Allah, bukan semata-mata karena Allah, akan tetapi niatnya karena pengen dilihat atau pengen terdengar gitu, pengen terdengar sum'ah, pengen terdengar oleh seseorang. Nah ini kan sayang, ibadah yang seperti ini sayang, nanti di akhirat tidak ada pahala. Karena perintah Allah itu ketika kita ibadah, baik itu sholat sehari-hari, ya, sholat atau hadir pengajian, sedekah, ya, udah khusus kita niatkan fokus
semata-mata mencari ridho Allah. Ketika kita lillahi ta'ala, berarti kita sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini susah, banyak emang agak sedikit susah ya. Dan itu mesti kita latih. Karena kalau nggak begitu nanti takutnya kita sudah capek, kita sudah melaksanakan kelihatannya ibadah padahal kosong di mata Allah. Gitu. Kelihatannya kan ibadah. Bagi-bagi anak yatim, ya kan kelihatannya ibadah. Tapi sayang niatnya dalam hati dia supaya orang tuh tahu dia itu dermawan gitu, pengen terdengar atau pengen dilihat dia ini orang yang baik, orang yang masya Allah. Nah ini di sini niatnya salah. Akhirnya apa? Akhirnya nanti khawatir nanti di akhirat nggak dapat apa-apa. Tapi kalau niat kita karena Allah dapat insya Allah. Nah, gitu. Tadi apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Nah, seperti itu. Jadi nomor satu, ketika kita melaksanakan baik itu ucapan yang kita ucapkan, baik itu gerakan yang digerakkan oleh tubuh kita, ya, ibadah sholat kan gerakannya dan bacaan juga, atau seperti baca Quran itu betul-betul harus apa tuh? Harus betul-betul lillahi ta'ala, supaya apa? Nanti ada gitu ganjaran dari Allah, ada pahala dari Allah. Kita harus betul-betul niatnya semata-mata mencari ridho Allah. Ini terkadang mohon maaf ya, terkadang baca Quran kepengen didengar gitu, pengen orang tahu ini suara saya ini kayak gini nih, lihat nih, dengerin nih. Nah ini ada nggak? Terkadang, nggak semua sih. Ada orang yang mengedepankan hawa nafsu, sehingga ya rugilah dia baca Quran tapi tujuannya supaya orang tahu, tujuannya supaya la haula wala quwata illa billah. Nah di sini dalam program dalam kajian Wadi FM ini kita menyampaikan, yuk kita sama-sama berjuang, sama-sama kita melawan hawa nafsu kita, jadikan niat hati kita betul-betul semata-mata karena Allah. Karena yang tahu itu hanya Allah. Ini hati kita ini orang nggak tahu. Kita bilang ikhlas ya tetap ya ini hati, yang adanya di hati. Ikhlas itu adanya di hati. Kemudian man kana yuridu hartsal akhirah. Orang yang menginginkan kehidupan akhirat, menginginkan apa tuh? Di sini hartsal akhirah ay kasbuha, keuntungan, as-sawab. Saya sholat ya pengen mencari ridha Allah supaya nanti keuntungannya dapat di akhirat. Sedekah saya untuk akhirat. Saya mewakafkan tanah bukan ingin wah ini orang kaya baik nih, mewakafkan tanah untuk masjid, untuk pesantren, enggak. Saya enggak perlu itu. Udah, saya enggak apa-apa udah. Saya pengen Allah itu ridho sama saya. Saya punya harta, saya ingin manfaatkan semata-mata karena Allah. Nanti pahala urusan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, ngerinya itu nanti niatnya beda gitu. Niatnya tuh biar orang tahu gitu, saya ini dermawan. Ini kan beda, ya. Nah, ketika man kana yuridu hartsal akhirah kasbuha ay asawab nazid lahu fi harfi. Tuh, nanti di pahalanya itu dilipat gandakan, Kang. Tapi berbeda kalau misalkan man kana yuridu hartsal dunya, enggak dilipat gandakan, dikasih, dibalas sih. Dibalas juga. Misalkan saudara sedekah, tujuannya tadi pengen orang tahu saya itu dermawan nih, seperti itu. Dibalas gak sama Allah? Dibalas, tetap dibalas, cuma tidak sampai akhirat gitu. Dibalas di dunia aja, cuma tidak sampai akhirat. Ini ngeri seperti itu ya. Kan di sini dianjurkan untuk betul-betul semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis dijelaskan wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu
binniyat. Ini udah hadis populer banget ya. Sesungguhnya amal ibadah itu, perbuatan itu tuh tergantung niatnya, tergantung apa yang dia niatkan. Kalau niatnya baik, khair insyaallah, baik semuanya insyaallah. Tapi kalau niatnya buruk, ya buruk. Kelihatannya amal dunia, kelihatannya, tapi kalau niatnya baik, kalau niatnya ibadah, jadi khair, jadi baik, jadi ibadah. Tidur aja Kang, tidur kan, tidur orang tidur ya, tidur saat malam nih, dari habis sholat isya tidur sampai mau subuh. Berhubung ini yang tidur niat, ya Allah saya niat untuk supaya kuat ibadah, bangunin saya jam 4, pengen sholat tahajud. Di dalam tidur dapat pahala. Kenapa? Dia niatkan nih tidurnya aja supaya kuat ibadah kepada Allah. Tidurnya pun dapat pahala. Ya kalau tidurnya biasa-biasa aja tanpa niat, ya nggak dapat apa-apa. Seperti itu. Seperti orang keluar dari rumah mencari nafkah, diniatkan lillahi ta'ala untuk keluarganya, untuk anaknya, untuk ibadah kepada Allah. Dia ketika harta dapat untuk ibadah kepada Allah, untuk menutupi kebutuhan rumah tangganya. Niatnya mencari ridha Allah, dapat pahala di sisi Allah. Berbeda lagi kalau dia keluar aja gitu tanpa niat, ya udah nggak dapat apa-apa. Seperti itu. Sama seperti orang sholat dapat pahala kapan? Kalau dia sholatnya benar. Kalau dia niat usolli fardhu asri, saya niat sholat asar 4 rakaat kan gitu. Ada juga orang yang kayak gini, Allah nggak pakai niat, Allah nggak niat, nggak ada niat sama sekali, Allah ikut-ikutan doang. Orang sholat ikut sholat, Allahu Akbar. Dapat nggak? Ya nggak dapat. Kelihatannya sama, gerakannya sama, orang dia ikut sholat, ikut ruku, orang sujud ikut sujud, ya kan? Orang salam ikut salam, dari awal sampai akhir sama. Yang satu pakai niat, yang lain lagi, satunya lagi yang si B-nya ini nggak pakai niat, cuma ikut-ikutan doang. Dapat nggak pahala? Nggak dapat. Seperti itu. Nah di sini kita mesti tanamkan niat yang baik. Ya mudah-mudahan Allah mudahkan kita semuanya bisa mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian ada ancaman bagi orang yang menuntut ilmu, ya. Orang yang menuntut ilmu tapi niatnya bukan karena Allah. Kan ada orang yang menuntut ilmu, mencari ilmu agama, niatnya mencari ridha Allah, ingin dapat perhatian dari Allah, ingin dapat ingin dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga ternyata orang yang belajar tujuannya bukan itu. Tujuannya supaya bisa membodoh-bodohi orang yang bodoh. Ngebodohin orang yang bodoh, yang nggak ngerti ilmu itu bisa dibodohin gitu. Dia belajar tujuannya supaya nanti dia tuh dibilang pinter, nanti bisa sombong sama ulama gitu, sama kiai itu dia bisa, wah nih saya juga pinter kok, gitu. Tujuannya beda. Atau apa tuh? Tujuannya supaya ya untuk memalingkan wajahnya gitu. Wah ini saya ini nanti dihormati nanti gitu. Tujuannya supaya dihormati. Ini beda nih. Kalau tujuannya seperti itu, ada ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gala man talabal ilma, barang siapa yang menuntut ilmu, liyumariya bihi sufaha, tujuannya untuk membodoh-bodohi dengan ilmu tersebut orang yang bodoh. Jadi orang awam tuh dibodohin gampang gitu. Dengan dia punya ilmu, orang awam dibodohin sama dia. Tujuannya itu. Atau ayyukabiru bil ulama, atau dia untuk menyombongkan diri kepada ulama-ulama yang ada. Dia sombong nanti ketika dia punya ilmu. Nah, nanti saya bisa sombong sama ulama. Atau au yasrifa bihi wujuhan nas ilai, atau untuk bisa memalingkan wajah-wajah manusia. Jadi orang itu segan sama dia gitu.
Jadi supaya orang itu segan sama dia itu terhormat gitu. Ketika dia punya ilmu, orang tuh udah nggak bakal ada yang berani sama saya. Nah, orang tujuan yang seperti itu, kalau mencari ilmu tujuannya seperti itu, bukan lillahi ta'ala, bukan mencari ridha Allah. Na'udzubillah. Apa kata Nabi? Apa ancaman Nabi? Adkhalahu Allahun nar. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam api neraka. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita, ya siapapun orangnya, ketika mau menuntut ilmu, mencari ilmu agama, niatkanlah karena Allah. Ikhlas semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita niatkan tujuannya untuk sombong, untuk meremehkan orang lain, naudzubillah. Karena itu semua kelihatannya ibadah, akan tetapi itu malah membawa kita ke neraka, naudzubillah min dzalik. Kurang lebihnya mohon maaf, apa yang saya sampaikan mungkin agak sedikit panas. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat saya dan buat antum semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.